Pecatur nomor 1 Amerika Serikat, Fabiano Caruana, masih belum terkalahkan di Olimpiade Catur 2024. Di babak kelima, dia mengalahkan Grandmaster Argentina, Fernando Peralta dengan sangat mudah. Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Kita langsung saja menuju permainannya. Permainan dimulai dengan D4 oleh Fernando Peralta. Fabiano Caruana memilih mengembangkan kuda F6. C4 dimainkan oleh putih, lalu E6. Peralta memilih pengembangan kuda C3, setelah itu gajah B4. Nimzo Indian Defense. Kita akan melihat bagaimana Fabiano Caruana memainkan Nimzo Indian. Di posisi ini, Fernando Peralta memilih varian E3. Ini dibalas dengan B6, persiapan untuk gajah fianchetto ataupun untuk pengadu gajah nantinya. Fernando Peralta mengembangkan kuda ke petak E2, lalu kuda E4. Langsung menantang kuda C. Tentu saja menteri C2 datang untuk membackup kuda. Fabiano Caruana kemudian menciptakan gajah fianchetto, lalu Peralta mendorong H4, memulai serangan melalui sayap raja. Fabiano Caruana tidak khawatir dengan ancaman ini. Dia memilih untuk rokade di sayap raja, dan kemudian pion mengusir gajah. Tentu saja gajah ditukar dengan kuda. Kuda makan gajah dan menantang pertukaran kuda. Lalu kuda makan kuda. Setelah itu menteri makan kuda. Peralta tidak ingin struktur pionnya mengalami kerusakan. Fabio Caruana kemudian mengambil inisiatif untuk membongkar petak center. Setelah itu, putih mendorong B3, lalu Caruana mengembangkan kuda ke petak D7. Gajah fianchetto ke petak B2 dan F5. Formasi Stonewall pion yang sangat kuat. Setelah itu, Fernando Peralta mendorong F3. Ini membuat sayap rajanya menjadi lemah, namun itu bukan masalah besar karena rencana Peralta adalah rokade di sayap menteri. Menteri masuk ke petak E7, lalu putih langsung rokade. Ini dibalas dengan C5, menantang pertukaran pion agar laju C menjadi terbuka. Di posisi ini, Fernando Peralta tidak menukar pion. Dia memilih untuk mendorong H5, membuat pion terus melaju. Akan tetapi, H6, laju pion dihentikan. Peralta kemudian menghindarkan raja ke petak B1, lalu benteng A ke petak C8, sebuah shadowing yang sangat berbahaya untuk menteri putih. Kemudian terjadi pertukaran pion. Ancaman skakmat jika menteri berani mengambil pion. Tentu saja pion diambil dengan benteng. Kemudian menteri D4 berpura-pura menekan benteng. E5, sebuah serangan pada menteri yang membuat menteri lari ke petak H4 dan menantang pertukaran. Akan tetapi, Caruana menolak menukar menteri dan menutup ancaman ini dengan kuda F6. Setelah itu, menteri G3. Dengan langkah ini, Fernando Peralta langsung mengancam pion E, dan secara tidak langsung, pion G7 berada dalam ancaman. Fabiano Caruana merespon hal ini dengan pion makan pion, sekaligus memberikan perlindungan pada pion E. Ini dibalas dengan gajah makan pion, skak, lalu Caruana mengadu gajah. Di posisi ini, Fernando Peralta menunda untuk menukar gajah. Dia lebih memilih untuk membawa benteng pindah ke petak C1. Setelah itu, gajah makan gajah, benteng makan gajah, lalu benteng makan benteng, kemudian pion makan benteng. Posisi kedua pemain masih cukup seimbang.
Caruana kemudian mengambil inisiatif mengimbangkan benteng ke petak E1. Lalu Menteri G6 langsung menyerang pion F. Ini dibalas dengan Menteri D7 untuk menjaga pion. Kemudian Raja menyingkir ke petak A1. Di posisi ini Fabiano Caruana menarik mundur kuda ke petak H7. Kemudian benteng C1. Fabio Caruana kemudian menarik mundur kuda untuk menyerang Menteri. Menteri lari ke petak G3. Setelah itu Menteri D2. Ancaman yang sangat berbahaya pada pertahanan putih. Fernando Peralta di posisi ini membuat kesalahan. Awalnya dia mendorong C5. Tentu saja pion makan pion. Dan kemudian dia juga membuat kesalahan dengan benteng makan pion. Langkah ini membuat hitam langsung unggul begitu besar. Di langkah selanjutnya, Fabiano Caruana memainkan langkah yang membuat Fernando Peralta menyerah. Langkah itu adalah F4. Jika di posisi ini pion makan pion, maka benteng B8, ancaman skakmat yang tidak bisa untuk dihentikan oleh perwira manapun. Benteng maupun menteri tidak ada yang bisa mundur menjaga gajah. Jika putih mencoba gajah makan pion untuk mengancam skakmat, maka hitam akan skakmat lebih dulu dengan menteri D1, skak. Raja lari ke petak A2, kemudian menteri B1, skakmat. Langkah terbaik menurut engine adalah menteri H4. Namun ini tetap akan dibalas dengan benteng B8 mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Setelah gajah mundur ke petak C1 serangan balik pada menteri, akan ada langkah menteri D3 ancaman skakmat pada petak B1. Ini akan dibalas dengan gajah B2 kemudian menteri D2. Ini adalah langkah psikologis yang membuat putih kembali menarik mundur gajah ke petak C1 lalu menteri D3. Setelah gajah kembali ke petak B2, kuda akan menyerang benteng. Benteng C3 akan dibalas dengan menteri E2 kembali mengancam skakmat. Dan jika gajah mundur ke petak C1, menteri B5, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Langkah terbaik adalah benteng mundur ke petak C8, setelah itu benteng makan benteng menyerang gajah. Kemudian menteri mundur ke petak C1, namun pion makan pion. Hitam unggul material yang begitu banyak. Sebuah teknik yang sangat luar biasa dari pecatur elit di level Grandmaster. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasons.